Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar teman-teman baik ya, dimanapun teman-teman berada. Nah, dalam video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam merawat air kolam pada ikan lele. Untuk membuat ikan lele tumbuh dengan lebih cepat, teman-teman juga disarankan untuk selalu memperhatikan kualitas air kolam ikan lele. Perawatan air kolam lele harus dilakukan dari awal siklus budidaya. Nah, sebelum memulai siklus budidaya, teman-teman disarankan untuk mengisi kolam dengan air yang penuh selama 1 bulan untuk membentuk lumut dan fitoplankton agar tidak keruh. Keberadaan fitoplankton di kolam akan ditandai dengan warna air kolam yang akan berubah menjadi hijau dan sedikit berlumpur. Nah, ikan lele merupakan ikan yang cukup sensitif terhadap suhu. Untuk itu, teman-teman harus menjaga suhu air kolam ikan dengan suhu sekitar 20-28 derajat Celcius. Nah, akan tetapi air kolam ikan lele hanya boleh diganti apabila sudah memasuki masa panen. Jika teman-teman bersikeras untuk menggantinya sebelum memasuki masa panen, hal tersebut akan berpotensi menghambat pertumbuhan ikan lele. Tahukah teman-teman mengapa kualitas air kolam sangat penting bagi pertumbuhan ikan lele? Nah, mungkin selama ini teman-teman mengira bahwa kualitas air kolam ikan lele tidak berpengaruh sama sekali terhadap pertumbuhan ikan. Padahal sebenarnya pertumbuhan ikan lele akan terganggu jika kolam yang mereka tempati berbau tidak sedap, berlendir, dan bahkan berwarna putih keruh. Kondisi air kolam ikan lele yang tidak baik ini disebabkan oleh sisa pakan, bahan organik, racun, dan zat berbahaya lainnya yang mengendap di kolam. Kondisi tersebut akan menyebabkan stres dan mengurangi nafsu ikan makan. Akibatnya, tingkat kematian ikan pun akan lebih tinggi dan hasil panen teman-teman menjadi tidak maksimal. Lantas, bagaimana kondisi kolam yang baik untuk pertumbuhan ikan lele? Nah, dalam video ini saya akan membahas bagaimana kualitas air kolam yang baik serta cara untuk menjaganya. Kondisi air kolam ikan lele yang baik. Kondisi air ikan kolam lele yang baik bisa dilihat dari warna air kolam dan bau yang dikeluarkannya. Yuk kita bahas satu persatu, dimulai dari warna air. Air kolam lele yang baik dipresentasikan dalam beberapa warna, tergantung kondisi lingkungan dan perawatan yang teman-teman berikan. Air kolam ikan lele yang baik biasanya berwarna hijau muda, hijau tua, coklat muda, dan coklat kemerahan. Air berwarna hijau muda menunjukkan adanya plankton berklorofil dengan kepadatan rendah yang berjenis Cyanobacteria dan Gliotridia echinulata. Plankton ini dapat meningkatkan kadar oksigen di kolam dan menambah nafsu makan ikan lele. Jika air berwarna hijau tua, tandanya air kolam padat akan ada plankton berklorofil. Warna air pekat juga bisa mencegah stres pada ikan karena akan membuat ikan merasa aman dan terhindar dari gangguan predator dari luar kolam. Walaupun aman, teman-teman juga harus tetap waspada agar polusi organik di air kolam tidak terlalu tinggi. Warna air coklat muda biasanya terjadi di kolam tanah, kolam air deras, dan kolam beton. Jika warna air kolam teman-teman coklat muda, berarti kandungan bahan-bahan organik dan mineral di air sudah cukup. Hal ini juga menunjukkan bahwa teman-teman memberikan pakan secara cukup dan tidak berlebihan. Nah, kemudian ada warna air coklat kemerahan, juga baik untuk ikan lele karena adanya bakteri probiotik yang berfungsi untuk mengurai limbah dan menjaga kualitas air. Selain karena adanya bakteri probiotik, warna coklat kemerahan juga disebabkan oleh kemunculan plankton, diatom, dan alga. Nah, selain warna-warna air yang tadi saya jelaskan, ciri-ciri air kolam ikan lele yang berkualitas baik juga ditandai dengan tidak adanya bau amoniak yang berasal dari air kolam. Amoniak adalah limbah yang sangat berbahaya dan bersifat racun bagi ikan. Jika air kolam ikan lele teman-teman mengandung amoniak, ambil sampel ikan secara acak untuk diperiksa. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit yang disebabkan amoniak. Untuk mengetahui apakah air kolam teman-teman sudah nyaman bagi bibit ikan lele, teman-teman bisa melakukan uji coba terhadap bibit. Jika pada hari pertama, kedua, dan ketiga bibit ikan bergerak dengan aktif, responsif terhadap suara dan pakan, maka kualitas air sudah bisa dibilang baik. Jika tidak, perbaikilah kualitas air dengan cara-cara. Nah, cara menjaga dan memperbaiki kualitas air kolam lele.
Ada banyak cara yang bisa teman-teman lakukan untuk menjaga atau memperbaiki kualitas air kolam ikan lele. Salah satu caranya adalah dengan menguras kolam dengan rutin. Teman-teman hanya perlu mengganti air kolam apabila air menimbulkan bau amis, bau amoniak, dan nafsu makan ikan berkurang. Teman-teman bisa melakukannya dengan membuang setengah air kolam agar sisa pakan yang di dalam kolam ikut terbuang. Jika sudah, teman-teman dapat mengisi kembali air kolam lalu menambahkan pupuk higienis dengan dosis tertentu untuk memulihkan fisik ikan dan mengembalikan nafsu makannya. Teman-teman juga dianjurkan untuk memberi kincir di atas kolam untuk menambah kandungan oksigen di air kolam. Oksigen sangat berguna untuk pertumbuhan ikan karena walaupun ikan bernapas dengan insan, ikan tetap membutuhkan oksigen untuk bernapas. Selain itu, teman-teman bisa menumbuhkan plankton yang nantinya bisa menjadi pakan alami ikan dan membuat air kolam berwarna hijau loh. Nah, cara membuat air kolam lele berwarna hijau adalah dengan menaburkan pupuk Oreo SP 36 dan kapur dolomit ke dalam air tambak. Jika sudah ada plankton yang dihasilkan, warna air kolam akan berubah menjadi hijau. Semakin banyak plankton yang terkandung, maka warna hijau pada air juga akan semakin pekat. Nah, teman-teman juga bisa menjernihkan air kolam ikan lele secara alami. Kesehatan ikan sangat berpengaruh terhadap kualitas kolam. Tentu saja hal ini berkaitan dengan cara menjernihkan air kolam ikan lele. Beberapa hal mengenai menjernihkan air kolam ikan lele, salah satunya kualitas air kolam. Lalu bagaimana cara menghijaukan air ikan lele agar tampak hijau, cerah, dan sehat untuk lele? Ingat ya, cara merawat air kolam lele tidak asal hijau, tapi juga harus mengandung mikroba baik dan sehat untuk ternak. Lalu, bagaimana cara menstabilkan air pada kolam terpal atau tanah agar tetap sehat untuk ikan lele? Pertama, teman-teman harus kontrol suhu air. Suhu air menjadi salah satu penentu kondisi air kolam lele. Suhu penting untuk dipantau karena memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses metabolisme ikan. Nah, agar air kolam bisa menunjang pertumbuhan dan perkembangan ikan lele, maka teman-teman harus mengontrol suhu air agar tetap berada di suhu optimal. Di Indonesia, suhu yang optimal untuk menunjang kehidupan ikan lele adalah antara 27-31 derajat Celcius. Pada daerah perairan dengan suhu kurang lebih 25 derajat Celcius berakibat pada penurunan kecepatan metabolisme ikan. Ini menyebabkan pertumbuhan ikan terganggu. Pada daerah perairan dengan suhu lebih dari 35 derajat Celcius bisa menyebabkan ikan mengalami stres dan mengalami kematian. Mengetahui hal tersebut, maka teman-teman harus bisa mengontrol suhu air agar tidak terlalu rendah atau tinggi dengan menggunakan beberapa cara seperti memberi tanaman air berdaun lebar untuk mengontrol suhu secara alami. Nah, yang kedua, ukur DO. DO merupakan jumlah kelarutan oksigen yang ada di dalam air. DO merupakan salah satu hal terpenting dalam budidaya. Ini dikarenakan oksigen merupakan kebutuhan pokok ikan. Nah, mungkin itu saja pengalaman saya dalam budidaya ikan lele. Nah, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam beternak ikan lele. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.